Oke, halo semuanya. Jadi video kali ini ada di Binance. Itu gua akan coba bahas meme coin yaitu Neiro, Turbo dan juga Baby Doge. Nah, 3 meme coin ini dia listing di Binance dan gua akan coba bahas dari segi price action-nya untuk next move-nya 3 meme coin ini. Nah, dari Twitternya Binance dia ngumumin bahwa dia akan ngelisting 3 meme coin ya di action-nya yaitu Neiro, Turbo dan juga Baby Doge. Dan ini potensial bullish. Memang sebenarnya kalau misal udah masuk Binance itu udah pasti ngepump dan likuiditasnya itu bertambah. Kenapa ketika ada koin yang masuk ke Binance itu pada ngepump? Karena ya likuiditas di Binance itu paling besar dari segi order booknya juga. Nah, di sini kita akan coba lanjut aja masuk ke apa ya tuh inti videonya lah. Kita akan coba bahas 3 meme coin ini, Neiro, Turbo dan juga Baby Doge untuk next move-nya kemana dan untuk area pembelian yang enaknya itu di mana. Kita langsung aja masuk ke inti videonya. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Dan juga gua sering ngasih update sinyal. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa update sinyal yang gua udah kasih ke kalian di grup Telegram gua. Gua sering ngasih informasi terupdate juga. Nah, kita akan langsung aja lanjut ke price action-nya, pergerakan harga 3 koin tadi yang mau up atau listing di Binance itu dia mau kemana. Nah, yang pertama kita akan coba bahas dulu Neiro ya teman-teman. Jadi Neiro ini jaringan dia Ethereum dan kita akan coba bahas dari segi tokenomiknya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke meme coin, sebenarnya meme coin itu bullshit kalau misalnya pakainya itu technical wise. Tapi kalau misalnya udah big market cap itu lu bisa pakai meme pakai technical. Nah, tapi sebelum pakai technical juga gua akan coba ngasih tahu ke kalian dari segi segi tokenomiknya atau dari segi price action-nya juga. Nah, untuk dari segi tokenomiknya yang pertama kita akan coba bahas Neiro. Neiro ini dia circulating supply-nya itu sekitar 1 miliar koin dan max supply dan juga total supply-nya itu 1 miliar koin. Berarti 100% ini dia sudah di market ya. Jadi nggak ada orang yang benar-benar punya atau nggak ada whales atau nggak ada big trader pasti ada, tapi developernya itu udah melepaskan koin ini. Nah, berarti kalau misalnya dalam segi meme coin, developernya ini udah melepaskan koinnya, ini ada potensial bullish untuk si Neiro ini sendiri. Karena kita bisa lihat dari tokenomiknya, dia sudah beredar hampir 100% untuk tokennya ke market. Nah, yang kedua kita akan coba bahas tokenomiknya dari segi apa ya? Turbo ya, turbo. Nah, jadi ini adalah tokenomik dari Turbo. Nah, kita bisa lihat ya, ini hampir sama sebenarnya kalau misalnya Neiro 100%, Turbo ini dia sudah beredar 93%. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk market cap-nya di 297 juta US dollar dan untuk sirkulasi supply-nya ini di 6,4 miliar koin dan juga total max dan juga max supply-nya ini di 69 miliar koin. Nah, untuk total untuk sirkulasi supply-nya Turbo ini dia ini udah udah di up ke market itu 93% atau yang udah disebar ke market atau yang udah di unlock ke market itu 93%. Beberapa persennya ini belum di unlock ke market ini sendiri. Nah, untuk cara lihat unlock atau enggaknya kalian bisa masuk ke Twitternya, lihat informasinya dan juga kalian bisa masuk ke webnya ini untuk melihat kondisi dari si meme coin Turbo ini sendiri. Jadi kalian bisa cek-cek aja di webnya, terus kalian bisa cek-cek juga di Twitternya untuk dapat informasi. Nah, yang bagusnya Turbo ini dia punya white paper ya. Jadi dia tuh punya white paper, kalian bisa cek white papernya juga. Ini kayaknya ada utility-nya kayaknya ya. Kalau misal kita lihat white papernya, nah di sini kalian bisa lihat juga ya tokenomik yang
Oh, 9 bilionnya atau 9 miliar tokennya ini dikuasai oleh foundernya atau dipegang oleh foundernya atau yang punyanya lah, dipegang oleh yang punyanya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya udah sirkulasi supply-nya itu udah tersebar semua, tapi 9%-nya ini dikuasai oleh foundernya atau belum dijual sama si foundernya ini sendiri. Nah, dalam white papernya kalian juga bisa mengetahui isi tokenomic, use case dan lain sebagainya. Nah, ini introduction-nya, ini apa sih turbo itu dan lain sebagainya gitu. Nah, kalian bisa baca-baca di sini untuk meme coin ininya sendiri. Nah, yang ketiga kita akan coba bahas Baby Doge. Dia udah listing ya di Binance ya teman-teman. Nah, please note the Baby Doge coin and one Baby Doge asset. Ini kayaknya di ini ya. Jadi dia ini di switching jaringannya kalau nggak salah. Nah, ini untuk max supply-nya dia unlimited ya. Jadi kalau misalnya max supply-nya unlimited, si owner atau si foundernya itu bisa nge-create akun atau nge-create tokennya, nge-create tokennya itu sesuka hati mereka. Nah, kita akan coba masuk ke price action wise-nya. Di sini kita udah lihat ya, dari 3 koin yang tadi, yang paling bagus itu dari si Turbo, yang kedua dari Neiro, dan yang ketiga dari Baby Doge untuk tokenomicnya. Nah, kita akan coba masuk ke price action-nya. Yang pertama kita akan coba masuk ke Neiro USDT. Jadi ini adalah chart dari Neiro USDT ya. Ini adalah price action wise-nya atau chartnya dari Neiro USDT. Nah, kalau misalnya kita lihat dari chartnya sekarang, memang nggak ada yang menarik untuk saat ini dari Neiro. Nah, tapi kita bisa mapping supply dan demand dia. Nah, untuk demand yang ada di bawahnya, ini berada di area 0.04. Jadi kalau misalnya dia turun lagi sampai ke area bawah, ini penurunan hampir 50% untuk si Neiro ini sendiri. Nah, kita coba masuk ke time frame 4 hanya sendiri. Wah, di time frame 4 hanya sendiri, ketika Neiro ini listing di Binance, dia langsung ngedam ya. Ini dia langsung ngedam, nggak tahu kenapa, karena mungkin ada big wealth trader atau apa yang ngedam harga Neiro ini. Dan sekarang Neiro di time frame 4 hanya dia berada di area sebuah demand. Nah, ini berada di area sebuah demand. Next demand, kalau misalnya demand ini jebol, teman-teman, Neiro ini bakal masuk ke area bawah sampai ke area 0.3 atau mungkin sampai area demand yang paling bawahnya, karena di sini juga ada area demand yang sangat kuat di area 0.3 ya. 0.3 sampai 0.2 untuk si Neiro ini sendiri. Nah, untuk price action wise-nya, nah, Neiro sekarang tertahan di area demand. Untuk kalian yang mau beli Neiro ini sendiri, gue saranin kalian beli di sini 50%, kalau nggak 25%. Kalau misalnya dia turun lagi, kalian beli lagi di paling bawahnya yang ada di sini. Jadi 50% di sini, 50% di sini, itu is okay lah. Ini terserah kalian. Nah, untuk target jualnya sendiri untuk Neiro berdasarkan price action, kalian bisa targeting di high-nya dia di area sini, atau nanti ketika dia tembus all time high, nanti gue akan coba update lagi untuk si Neiro ini sendiri. Nah, yang kedua kita akan coba masuk ke chartingnya, yaitu dari Turbo ya, atau meme coin Turbo USDT. Nah, yang kedua kita akan coba masuk ke Turbo. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, Turbo ini terus mengalami kenaikan dari low dia yang ada di sini sampai naiknya dia naik 15.000%. Kalau misalnya kalian masukin aja 100.000 uang kalian, itu udah hampir berapa juta itu, 150 juta itu, 100 juta. Masukin uang 100.000 aja itu kalian udah dapat 150 juta dari koin ini ya, kalau misalnya 15.000%. Nah, kan bisa lihat ya, kenaikan Turbo ini terus mengalami kenaikan. Berarti ini good ya, meme coinnya ini bagus lah. Bisa kehitung meme coinnya dia memiliki unik dia sendiri atau good meme coin, karena kita tahu bahwa si Turbo ini, kalian bisa baca juga ya, Turbo ini kan dia ini ya memang dikuasai 9 miliar token oleh foundernya, dan kita nggak tahu apakah dia udah foundernya ini udah atau ngejual tokennya, atau foundernya ini udah nggak megang lagi gitu. Nah, kan ini white paper pas listingnya doang. Nah, kita nggak tahu update-nya. Gue juga belum nyari informasinya. Kalian kalau misalnya mau nyari informasinya, kalian bisa masuk ke Twitternya
si Turbo ini sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, Turbo ketika dia listing di Binance dia mengalami kenaikan hampir 32%. Nah, kalian bisa lihat satu candle daily-nya dia mengalami kenaikan 32%. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini juga sekarang udah masih potensial dia naik ya sebenarnya. Tapi kita coba masuk ke time frame yang lebih kecilnya di 4H. Nah, di 4H-nya kenapa Turbo tertahan di area sini? Karena di sini ada yang namanya area demand zone ya. Nah, Turbo ini tertahan di area sebuah demand zone, terus dia naik ya. Nah, ini Turbo kalau misalnya dia naik di area demand zone ini udah naik hampir sekitar 70% sebenarnya. Ketika dia masuk area demand zone, dia naik 70% ini. Nah, inilah indahnya meme coin ya. Inilah indahnya meme coin. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk saat ini Turbo sendiri dia di breakout structure, dan di sini juga breakout structure. Nextnya dia Turbo dia bakal masuk ke area supply yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya dia udah masuk ya. Dia udah masuk ke area supply yang ada di sini. Nah, untuk Turbo sendiri menurut gua pribadi ini kemungkinan besar akan ada rejection dulu mungkin ya di area supply ini sampai dia ke area bawah, sampai ke area bawah lagi ya. Kayaknya akan ada rejection karena kalau misalnya kita lihat dari segi technical wise-nya, dari segi trennya dia masih mengalami penurunan. Nah, kita coba garis trend juga. Nah, memang di garis trend sendiri ini dia udah di break ya sebenarnya untuk Turbo ini. Nah, kita coba paling besar. Nah, oh enggak, dia belum di break ya. Kalau misalnya tren yang ada di sini dia belum di break. Nah, ini potensial ya, bisa aja Turbo dia masuknya ke area sini nge-liquidity dulu, baru dia down sampai ke area bawah. Karena di sini juga ini ada area sebuah supply zone juga ya. Ini ada area sebuah supply zone juga di area atasnya. Jadi kemungkinan besar potensial Turbo ini masuk ke area supply yang ada di atas ini, baru dia down lagi sampai ke area bawah. Nah, jadi untuk Turbo menurut gua kenaikannya udah cukup lah. Ini udah cukup lah. Ini kemungkinan besar dia kalau misalnya dia naik lagi tertahan mungkin. Kalau misalkan udah beli Turbo ya kalian siap-siap jual di area sini atau di area sini. Nanti kalau misalnya memang kalian percaya banget apalagi tren di area sini dia di break. Jadi kalau misalnya tren di break ya kalian jangan jual, kalian hold aja. Tapi kalau misalnya trend line atau resisten trend line yang ada di sini dia di break, itu kalian siap-siap untuk jual karena kita bisa lihat akan ada potensial dump yang ada di sini. Nah, teman-teman, untuk pembelian Turbo menurut gua pribadi yang pertama kalian bisa beli lagi di area demand yang ada di sini. Jadi ya ini DCA aja sebenarnya kalau misalnya memang kalian percaya kepada meme coinnya. Tapi untuk saat ini belum ada konfirmasi masuk yang lebih enak. Tapi kalau misalnya kalian mau spekulasi, kalian beli di sini, misalnya jual di sini, ini is oke lah 10-15%. Nah, untuk belinya atau untuk area belinya ini lebih baik di area sini. Ini memang udah kena ya. Ini area ini udah kena. Ini area ini kena jebret, ini ada demand terus dia naik lagi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil ya mungkin kayaknya bakal gini. Ini kayaknya mungkin kayak bakal gini ya. Nah, ini kayaknya bakal gini. Tapi di sini juga ada supply kecil. Ini takutnya area ini jadi penentu gitu. Jadi takutnya area yang ada di sini dia jadi naik ke area atas baru dia down lagi ke area bawah. Jadi ini gua masih bearish ya terhadap Turbo, belum ada bullish untuk si koin Turbo ini sendiri dari segi price action-nya karena kita tahu dari segi trendline-nya dia masih mengalami penurunan. Tapi kita bisa lihatnya kalau misal kalian mau spekulasi meme coin itu kalian bisa lihat dari segi newsnya, dari segi on-chain-nya, dari segi seberapa banyak sih user yang membelinya gitu, supply and demand-nya lah intinya. Nah, yang ketiga kita akan coba bahas dari Baby Doge ya. Kalian bisa lihat ya, Baby Doge ketika listing di Binance itu naik sekitar 80%. Oh, anjir, ini gila banget ya kenaikannya. Ini hati-hati ya, jangan beli di area sini. Ini kalian jangan FOMO karena ini orang-orang besar ngejual di area sini. Orang-orang besar ngejual di area sini. Ya, memang sekarang ini area yang bagus sebenarnya untuk Baby Doge ini sendiri. Baby Doge ini tertahan di area sebuah demand yang ada di bawah ini atau area sebuah support ya. Terus dia bouncing sampai ke area atas. Nah, kalau misal kita lihat dari segi price action-nya, trendline dari Baby Doge dia sudah di break.
Oke, jadi trendline dari Baby Doge dia sudah di break. Ini ada konfirmasi bahwa Baby Doge ini dia akan ada mengalami kenaikan lagi. Nah, dari konfirmasi ini yang kalian harus tahu, kita cari retouchment terlebih dahulu. Jadi kalian jangan masuk di area sini. Kalau misalnya kalian masuknya di area sini, terus dia turun lagi sampai ke area bawah, ini minusnya sekitar 40%. Jadi kalian jangan beli di area sini, oke? Nah, ini ada area demand di area sini. Nah, ini beberapa area yang menurut gua cukup bagus untuk membeli Baby Doge ini sendiri. Nah, tapi Dior ya, ini hanyalah analisa dan juga pendapat pribadi gua. Nah, untuk area-area pembelian, ini yang pertama kalian bisa beli di area sini. Ini area resisten di break menjadi area support, dan yang kedua ini di area demandnya lagi di area bawah yang ada di sini. Jadi kalian bisa DCA atau averaging untuk belinya. Yang pertama di area sini beli, yang kedua di area sini. Nah, ini kalian bisa belinya di area-area sini. Ini yang pertama beli, yang kedua di area sini. Ini untuk Baby Doge sendiri untuk kalian yang mau melakukan spekulasi. Dan untuk kenaikannya ini masih potensial sampai ke area atas ini, karena di sini Baby Doge ini sendiri dia membentuk area falling wedge ya. Jadi dia ini membentuk sebuah chart pattern falling wedge. Dia ini naik terus turun dan langsung jebret. Nah, ini konfirmasi bahwa chart pattern ini dia sudah di confirm gitu. Nah, jadi kalian jangkanya itu jangka panjang untuk 1 week atau enggak 1 bulan lah. 1 bulan ini Baby Doge ini sangat menarik menurut gua dari dari 2 koin sebelumnya yang dari price actionnya. Baby Doge ini dari segi price actionnya itu sangat-sangat menarik menurut gua pribadi. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau beli Baby Doge ini udah confirm falling wedge juga ya. Yang pertama kalian bisa beli di area sini, yang keduanya bisa beli di area sini. Nah, tapi Dior ya, sekali lagi Dior ini hanyalah analisa dan juga pendapat pribadi gua. Dan gua akan ngasih saran beberapa beberapa tempat untuk menjual biar risk resiko dan juga risk reward kalian teratur. Nah, jadi ya segitu aja. Ini kalau misalnya jual bisa di area sini. Ini ada area resisten yang pertama, dan yang kedua di area high-nya. Nah, kalau misalnya kalian dapat di area sini, ini naik aja ke sini itu 80%, naik lagi ke atas yaitu 200%. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapatnya di area bawah itu 300% ya kenaikannya ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian dapatnya di area bawah ini. Nah, jadi segitu aja untuk 3 meme coin tadi yang listing di Binance, dan semoga aja meme coin ini menjadi meme coin yang sangat good ya. Jadi meme coin yang sangat bagus untuk next bulan nanti. Semoga analisa gua membantu kalian. Thank you so much yang udah nonton gua. Semoga kalian terbantu, and see you the next video.